kalau semakin banyak orang yang pakai bensin swasta berarti nilai subsidinya juga berkurang kan ya? Betul. Secara logika. Betul. Secara logika itu betul. Cuman efek lainnya nggak diperhitungin. Namanya juga badan usaha. Milik negara. Namanya usaha. Berarti mesti cari. Dari mana lu? Capek. Hah? Kok capek bukan naik motor? Gak ada bensin. Jalan kaki? Enggak sih. Terus? Nyurung dikit. Emang kenapa? Mahal coy. Oh, BBM. Blackberry. BBM munggah. Blackberry message. Emang kenapa sih? Oh iya. Kemarin aku pakai itu warna BBM warna merah. Terus kan naik. Aku pakai warna biru. Karena yang biru nggak ikutan tren. Yang biru. Itu kan lu ya. Kalau kemarin gini, Jo. Dapatlah WhatsApp message. Dong. Ada lah, ya kan. Dengan gambar grafik gitulah. Merah segini, biru segini, kuning segini gitu kan ya. Lalu lupa. Beneran lupa. Baru pulang malam. Sekitar jam 10:30 apa. Pom bensin pasti tutup dong. Ceritanya gitu kan. Sat. Penuh. Rame. Itu di merah, di pokoknya merah. Enggak, bukan. Gue ngomongin pom bensinnya dulu. Penuh udah di jalan. Shot, naik motor, ketip dong. Nah, waduh, almost die nih, gitu kan? Udahlah, yang deket rumah. Tapi kan kalau pakai motor yang sekarang kan ada itunya kan? Ya kan kelip. Udah tuh. Udahlah deket situ gitu. Mak. Rame. Bodoh set belok. Ambil yang biru. Gak ada yang ngantri. Kosong. Itu udah jam 11 malam lah. Setengah 12. Set belok. Des isi jebret pulang dong. Besok pagi nonton berita. Nggak jadi. Jadi yang satu malam itu semua di prank. Kena prank ceritanya. Itu aku Ternyata dulu di prank kan, udah selesai di prank 2 hari kemudian pranknya terjadi. Di prank lagi. Enggak naik. Nggak naik. Enggak, pemerintah baik. Jadi maksudnya? Enggak. Terus naik. Jadi maksudnya? Di prank. Jadi kena prank 2 kali. Ya kena prank. Tapi apa namanya? Kemarin nonton berita ya. Kita tuh mesti bersyukur. Soalnya ada beberapa negara itu 1 liternya 45.000, Pak. 45.000 dirupiahin. Dirupiahin 45.000. 1 liter gitu. Cuman itu UMR piro. Iya, itu dia. Cuma masalahnya itu kalau nggak salah di Somalia. Somalia. Iya, negara konflik kan, susah. Tapi ada yang jauh lebih murah. Mana? Norwegia kalau nggak salah. Ya. Swiss apa Norwegia? Swiss ya. Coba googling. Nggak pakai Google, nggak pakai Safari tuh, coba. Pakai Safari dong. Tapi tetap Google. Iya sih. Di mana? Itu apa namanya? BBM termurah di dunia. Terus Venezuela, Pak. Venezuela itu iya. Es batu. Kalau mencairkan begitu. Venezuela itu harganya 460 rupiah. Per liter? Per liter, 460 rupiah. Tuh. Itu kabar kapan? Populasinya 26 juta. Iyalah. Kok banyak banget? Iya.
Oh tapi dia GPN per kapitanya juga gede. Iya, memang. Nah, ya kan? Tapi Indo masih mending dibanding oh enggak ding di Asia Tenggara berarti kita lumayan tinggi ya. Betul. Ya mau gimana lagi ya? Cuman kan ya gitu ya. Pada akhirnya. Sini nggak keluar kamera itu loh. Masih kelihatan. Apa sih? Enggak. Cuman ya biar bagaimanapun juga Ya harus nurut. Bukan. bukan masalah harus nurutnya. Yang mau aku bilangin itu pada akhirnya ujung-ujungnya adalah semuanya jadi ikutan naik. Tapi ini kan memang harus wiswayai naik kan. Udah harusnya naik. Karena ya kita ini bukan expert ya. Ini kita ngebahas begini bahaya banget ini. Enggak ya. Kan kita kan ini. Oh ya apa yang Apalah kita kan masyarakat ngobrolin masyarakat. Iya, namanya kan juga Kimata ya, kita mau cerita Iya, ya. cerita. Ya udahlah ya. Cuman yang pasti itu mungkin bensin itu kan sebenarnya kan tulisannya itu kan benzine, serapan dari bahasa Belanda. Bukan Belanda dong. Hah? Bukan Belanda. Iya. Setahu iya. Jerman juga nama benzin, cuman pakai Z. nggak pakai pakai Z, dua-duanya pakai Z. Terus habis gitu bahan bakar minyak yang dimasukkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3 dan 4. Ya roda 3 kan juga ada kan sebenarnya. Kalau ini yang aku tahu tuh petroleum. Petroleum itu apa? Minyak batu kalau nggak salah. Iya, batu. Minyak batu. Om sini ada Batu. keluar frame loh ntar lama-lama. Kelihatan kok. Kamu kayak Aul deh kadang-kadang suka minggir. Itu orang kemana ya? Iya. Oh, dia nggak bisa kesini dong. Karena kendaraannya cuma motor. Main Tamiya. Oh ya. Terus minyak bumi itu tadi yang kamu bilang ya. Ya kan petrol itu kan minyak. Petroleum bahasa ya. Latin kan. Tapi itu dari tahun 1556. Udah lama loh. Orang udah pakai bahan bakar itu bahan bakar sih bahasa ini ya, bahasa. Enggak, awalnya pasti kayak cuma minyak mentah doang dong. Ya. Ya sih. Ya itu sama aja juga dengan minyak bumi atau minyak mentah itu tadi gitu kan. Nah, itu sih ya udah pertama kali digunakan itu adalah sama orang-orang kuno di Timur Tengah, kayak orang Babilonia gitu kan ya. Nah, itu biasanya mereka buat apa itu? Untuk kapal yang kedap air. Nah, buat ini supaya nggak tenggelam kali ya? supaya nggak tenggelam. Pakai minyak. Karena dari dulu Kan itu minyak kan nggak pernah akur sama air ya. Berantem terus sama. Nggak pernah, betul. Gitu. Nah, terus itu yang aku lucu, aku kan pernah googling lah, nanya, penasaran. Penemu minyak bumi itu siapa? Penemu bensin itu siapa? Itu ada dua. Kalau nggak salah ada yang tahun 56 sama ada tahun 59. Tahun 59, so itu namanya Coba 1859 ya. Coba Itu googling aja. namanya Kolonel Edwin Drake. Itu yang 56 apa 59? Itu 1859. Kalau 1556 itu petroleum. Beda tahu kan? Ya. Sama, ini juga baru tahu. Itu petroleum sama petroleum udah berbentuk Minyak bumi. udah nggak, maksudnya petroleum itu berarti udah berbentuk untuk bahan bakar kendaraan dong ya. Ya, dan itu harafianya. Kalau yang 59 buat industri bukan? Harafianya yang kamu bilang tadi itu minyak batu. Tapi kalau petroleum zaman dulu sih sebenarnya sih buat industri ya, 1556 lah. Ya kali ya, nanti coba tolong ada yang kayak revolusi tahu di industri. komen. Nah ya, pada saat itu. Nah itu kalau tadi nyambung itu Kolonel Edwin Drake, pengusaha Amerika gitu kan. Nah justru malah dia itu dibilang sebagai kebodohannya Drake. Karena apa? Jual beli. Bukan. Buat di industri. Padahal itu adalah sebuah kelahiran industri perminyakan modern. Atau biasanya dulu itu dibilangnya itu black diamond. Oh, si minyak itu. Yes. Karena hitam. Yes. Aku hitam apa? Black attack. Kamu makin cap. Terus pertama kali ditemukan itu tahun 1857. Jadi ini sebelum tadi itu ya, Drake itu ya. Itu sumur pertama yang dibor itu ditemukan 1857 sampai dengan 280 kaki kedalamannya. Nah, kalau baru di situ feet itu kan
Oh ya, kurang lebih sekitar 200-an ya, 200 meter. Ya 200 meteran. Itu ketemunya baru di situ dan itu oleh pertama kalinya itu namanya American Merrimack Company di La Brea atau bahasa Spanyolnya itu apa ya? Di Tenggara Trinidad di Karibia itu masih satu kawasannya. Kalau sekarang 200 meter ketemu air masih Om. Ya itu sumur. Ya udah nggak ya kalau di perumahan mah nggak bisa lah nemuin minyak kalau nggak ada aliran sumbernya ke sana. Gimana sih lu? Tapi ngomongin itu kejauhan itu. Di Indonesia itu bensin pertama kali zaman Pak Soekarno itu kok nggak salah cuma 0,6 rupiah. 6 sen. 1 rupiah habis rupiah tapi ya sen dong. 3 Awalnya 0,3 ya. rupiah. 0,3 rupiah. Itu bensin penetapan harga bensin pertama. Itu di Indonesia. Iya. 22 Januari 1965. Iya, tahun 65 itu 0,3. 65 kesini kan nggak lama sih Om. Iya sih. Tapi naiknya 0,3 2002 sekarang. Mungkin juga karena kenaikan minyak bumi di dunia. Gitu Karena loh. kebanyakan orang yang pakai kan. Iyalah, Tipis. makin lama makin tipis. Itu kan Fosil. apa? Fosil. Ya. Apa tuh namanya? Bahan bakar fosil. Iya. Jadi ya makin lama sebenarnya tapi bisa habis nggak sih? Bisa lah ya. Bisa. Ya, harusnya bisa. Karena Makanya kan sekarang banyak campaign tentang ini kan, eco green itu kan, stop using fosil apalah itu. Jadi mulai beralih ke listrik. Nah, baru mau bilang. Sampai dengan berkembangnya mulai keluarlah namanya electric vehicle itu. Orang pakai listrik sekarang, gitu ya. And you know what? Ini di luar konteks sedikit ya. Invest sekitar 15 sampai 30 juta. Satu kali invest untuk 10 tahun itu bisa menghasilkan 2.200 KVA ya. Iya, kalau kita apa sih? Kalau rumah itu yang 1.300, 1.200, 1.300. Oh, iya. Gitu ya. 2.200 sampai dengan 3.300 KVA invest sekali 10 tahun buat listrik satu rumah. Berarti itu pakai ini ya, pakai solar cell. Nah, jadi kalau misalnya bahan bakar itu bisa menggantikan itu, memang pada akhirnya ujung-ujungnya ya iyalah. Kalau nanti viewernya nontonnya iyalah menurut lu yang bisa beli mobil atau motor listrik ya orang yang punya duit. Betul. Itu sih nggak salah, cuman bisa dipertimbangkan karena apa? Hanya cukup beli sekali gitu loh. Iya kan? Permasalahannya adalah spare part. Nah, Indo lagi mulai itu ya, kemarin dealing sama Tesla yang kayak gitu. Sama Tesla. Itu jadi nggak sih? Oke, jadi deh. Goblok lu jatuh. Tumpah. Karena Opung. Iya si Opung. Si Opung kemarin kan abis salaman sama Elon Musk. Tapi nggak tahu sih. Nggak usah kesana. Ya tapi Kita manut aja. Tapi aku pengen loh punya mobil listrik. Apalagi tuh, Bu Perut pengen punya mobil listrik. REV warna mint green. Alah, promosi. Boleh yang for placement? oh ya boleh. Itu yang W. Tapi W. apa? Kan kita kan mau produksi baterai dari nikel kan? Nikel kita kan. Kalau nikelnya habis gimana? Ini pertanyaan bodoh aja sih. Itu kan namanya manusia terus berevolusi kan? Nantinya pun akan muncul hal yang baru. Ya kan sekarang kan ada tuh beberapa tahun ke belakang lah ya, atau mungkin tahun-tahun ini atau lebih dekat lagi lah. Itu kan sudah dia menemukan dari apa tuh namanya tuh dari air hujan. Ya, air Ya hujan kan? bisa jadi bahan bakar tuh. Disuling atau apalah gitu ya kan, terus menghasilkan energi. Energi energi tergantikan energi atau apa tergantikan itu? gitu. Bukan apa itu namanya, lupa. Tapi berarti di Indonesia ini kita berapa sih penduduknya? 250 juta. Ya nggak kelihatan. 250 juta betul kan? Iya, sekitar segitulah. Kalau semua orang pakai bensin, ya bener juga sih.
272,68 jiwa pada pertengahan 2021. Berarti kesini udah sampai 275,77. Ya kan? berarti sekitar segini udah sampai 277-an lah something. Taruhlah 70% orangnya yang pakai kendaraan bermotor dan menggunakan bahan bakar, bukan kendaraan bermotor aja sih, apalah itu minyak. Cuman masalahnya dari 2 tahun ke belakang ya, setelah pandemi, ya kita ngomongin setelah pandemi ya. Setelah pandemi itu orang tidak ada aktivitas apapun kan sebenarnya kan, ya nggak? Tidak ada aktivitas apapun. Nah, sekarang kondisinya itu sudah mulai banyak yang keluar, banyak yang mencari kembali gitu kan ya. Terus diterpanya seperti ini, ya kayak domino nggak sih gitu loh. Domino effect. Jadi semuanya itu ya berdampak ketika kamu kena sebuah pandemi, and then pandemi itu belum dinyatakan jadi itu ya Bu? Endemi belum ya? Udah. Pandemi udah, tapi Udah. WHO udah ngeluarin. Enggak, pemerintah Indo kok nggak salah. Nah, itu kan apa namanya? Kalau nggak salah ya. Terus akhirnya muncul permasalahan ini gitu loh. Yang jadi pertanyaan sama viewer kita adalah take it or leave it. WHO belum kok, belum ngomongin endemi. Jadi kita nggak bisa stated itu karena PPKM juga masih ada. Cuman maksudnya itu tadi balik lagi ya, dengan kenaikan ini semua, dengan efeknya si bahan bakar ini, walaupun sebenarnya kalau mau ngomongin ceritanya itu sampai urusan Rusia Ukraina kemarin itu gitu loh. ya, Itu awal mula. Tapi aku lebih takut ini loh, daripada bensin naik, aku lebih takut Indomie naik. mie instan naik. Dia udah ngomongin Indomie Bu Prod. Iya, tapi kita pencinta Indomie kok. Terpujilah wahai engkau pencinta Indomie. Siapa tuh? Almarhumah siapa itu? Tapi udahlah ya, kita Tapi kenapa kita jadi bahas beginian sih? Biasanya enggak, biasanya Iya. begini. Ini permasalahannya sebenarnya karena kemarin itu banyak hal yang nggak bisa kita duga ya kan. Aul udah mulai jadi Tamiya enthusiast. Tamiya enthusiast gitu kan. Terus habis gitu ini kita cuma bertiga. Kameramen kita juga lagi banyak kerjaan, sibuk banget gitu kan. Tapi bisa lah, dia tinggal kita edit beres. Dia udah siap. Nanti kita akan balik lagi dengan permasalahan yang berbau-bau bergidik itu tadi kalau kata Bu Prod. Cuman kalau menyinggung tadi seperti yang gue bilang tadi, Dit, dengan kondisi sekarang itu pertanyaannya cuma take it or leave it, itu aja sih. Kita sebagai rakyat manut lah ya. Iya. How to survive. Gimana caranya kita survive? Kita nggak menyalahkan pemerintah, kita juga orang biasa, kita butuh kendaraan, kita pun juga kadang mengeluh gitu loh ketika mulai isi bensin. Lo tau nggak? Itu motor yang itu kan lo. Motor baru. Harus dibahas. Itu enggak. Gue malah ngisi pakai yang kecilan, motor yang kecilan. 60.000. 60.000 itu Pertamax 4 liter. 4 berapa gitu liter. Sedih kan lu. Itu sama kondisinya udah ketip-ketip gitu. Kalau kan ada bensin swasta ya kemarin ya. Bensin swasta yang tadi aku bilang warna biru itu. Hah? Itu nggak kan, boleh. Hah? Mereka tidak boleh di bawahnya. Oh emang ada. Sudah ada ketentuannya, nggak boleh. Mereka harus di atas. Tapi kemarin yang ada siapa gitu, gue lupa orangnya, ngomong kan berarti kalau semakin banyak orang yang pakai bensin swasta berarti nilai subsidinya juga berkurang kan ya? Betul. Secara logika. Betul. Secara logika itu betul. Cuman efek lainnya nggak diperhitungin. Namanya juga badan usaha. Milik negara. Namanya usaha. Berarti mesti cari cuan. Ya. Kita juga mesti usaha dong. Tetap. Nah makanya balik lagi kita nggak berpihak kepada siapapun. Cuman pertanyaan cuman itu. Take it
or leave it. Kalau mau dijalanin, kita mesti jalaninnya seperti apa? Kita mau survive seperti apa? Kita aja. Kita bukan orang pinter kok yang ngomong kayak begini gitu. Pegel juga ngomong gini ya. Buat Pak Bre, Om Bre, Mbak Bre, dalam waktu dekat ini kita ada segmen baru ya. Oh betul. Nanti ditunggu aja. Kita lagi ngegodok segmen baru. Kita nanti ada satu segmen yang kita akan bukan mengundang ya. Kita ngajak partner baru untuk di dalam segmen tersebut. Betul. Terus yang kangen sama Om Harsha? Oh iya. Cerita-ceritanya Om Harsha di belakang-belakang syuting, nah nanti kita kasih tahu. Ini sebenarnya sih cuman riding the wave aja anjir. Sebenarnya kita nggak tahu mau bahas apa, Kita tapi mau bahas lagi apa? pusing BBM ya wes lah ya. Nah gitu kan, ntar lagi kita juga pulang mungkin naik Gojek kali ya? Gojek juga pakai bensin om, bensin Gojek juga naik. juga naik. Udah, emang benar udah naik? Nggak, belum tahu, tapi Belum harusnya kok. sih naik. Iya sih, kasihan mereka juga sih. Dit. Mereka juga, ya namanya Gojek ya. Kendaraannya itu Go to kakinya the itu. Jack. Ya udahlah, kita sama-sama menguatkan, ya dong. Kita sama-sama menguatkan sambil Kita bisa ya. kita bisa lah, pokoknya nggak tahu caranya gimana, is diikutin dulu aja. Nasi ini kita Nggak, jangan lah. Nggak Tapi usah. tunggu aja ada yang fresh nanti Yes, dari nanti Kimata. kita bikin segmen baru. Apa? Nggak usah ditungguin. Nggak perlu tungguin. ada aja. Pokoknya subscribe sama dong ya, sama pencet tuh lonceng biar tahu apa namanya update terbaru apa dari kita. Tapi nggak usah ditungguin, nggak perlu. Nggak usah. Tiba-tiba nongol. Tahu-tahu nongol aja. Mungkin kita akan bahas yang bergidik-bergidik juga atau experience dari siapapun itu nanti yang mungkin kita bisa undang. Boleh. Kalau misalkan Om Bre, Pak Bre, Mbak Bre punya rekomendasi orang, kita harus undang siapa? Boleh komen. Kasih komen aja. Atau Kalau DM di IG kita ya? Kalau mau DM karena itu ada nomor teleponnya, nanti kita telepon. Boleh loh. Kasih tahu aja. Terus kalau punya cerita yang menarik, apapun itu, tidak harus hantu-hantuan, nggak harus yang bergidik-bergidik, tapi yang Lucu. lucu atau hal yang mungkin menurut kalian tabu, kalian tidak berani untuk mengungkapkan langsung, Nah cocok tuh. ya kan? Iya benar. Dia kirimin aja ke kita. Bisa. Nanti kita coba bacain. Yang pasti kalau Anonymous. yang pasti kalau pengen diundang boleh, nanti kita atur waktunya. Ya paling cuman gorengan gini lah. Ya, buat Sama- cemilan ya. Ha-ha. Oke, kita tutup aja Om sampai sini Om. Oh, makasih ya. Terima kasih. Tetap sehat semua. Sehat semua. Kita muncul lagi yang baru. Oke, bye. Enak ini.